Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan catatan kedua dari sebuah perjalanan. Kali ini kita akan membahas bahwa hidup itu tidaklah kebetulan. Seorang sahabat bertemu sahabatnya dalam waktu yang tepat, itulah bukan kebetulan. Ada seseorang mendapatkan bantuan ketika dalam keadaan kesulitan, kemudian Allah mengutus seseorang untuk membantunya, itu bukan kebetulan. Kita duduk di sini dan mendengarkan saya bicara, itulah bukan kebetulan. Kita berjalan kemanapun, ke tempat tujuan yang kita tuju, itu juga sebuah kebetulan. Tapi memang sebuah proses rencana besar yang Allah lakukan, yang Allah berikan kepada seseorang. Bukankah ketika kita di dalam rahim itu, kita sudah ditetapkan beberapa hal. Pertama tentang azal kita, itu sudah ditetapkan. Kemudian rizki kita sudah ditetapkan, jodoh kita sudah ditetapkan, dan seterusnya. Artinya, setiap proses rangkaian kita mendapatkan rizki itu bukanlah kebetulan. Ketika kita mendapatkan pasangan, mendapatkan jodoh yang terbaik, itu juga bukan kebetulan. Kita didatangi oleh sahabat dan orang baik, itu juga bukan kebetulan. Semuanya sudah dalam rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya hidup itu kan sederhana, tidak rumit. Hidup itu dimulai dari hal yang sederhana. Bukankah kita diciptakan dari saripati tanah, kemudian saripati tanah itu menjadi nutfah, nutfah itu kemudian menempel di dinding rahim, menjadi alaqah, kemudian menjadi daging, kemudian dari daging muncul tulang belulang, kemudian muncul lagi tulang tersebut dibungkus oleh daging, kemudian menjadi makhluk yang lain. Dan Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruhnya ke dalam tubuh manusia. Maka kita menjadi makhluk yang lain yang sudah memiliki nyawa. Dan ketika proses kita di dalam kandungan, sesungguhnya bukan saja kita menyerap nutrisi yang diberikan oleh orang tua, tetapi juga kita menyerap atau mendownload kecerdasan genetik DNA dari orang tua kita. Makanya kecerdasan kita sesungguhnya itu adalah kecerdasan bawaan dari orang tua kita, terutama dari ibu. Jadi ibulah yang mewariskan genetik DNA kecerdasan kepada kita semuanya. Jadi ada sebuah teori namanya heritabilitas, yaitu teori tentang daya waris DNA kecerdasan seseorang itu dipengaruhi oleh orang tuanya. Itu sekitar 57-70% itu dipengaruhi diwariskan oleh orang tuanya. Maka sekitar 30% itu dipengaruhi oleh lingkungan. Artinya apa? Bahwa seseorang itu sesungguhnya sudah memiliki paket kecerdasan dari orang tua. Tinggal apakah orang tuanya mampu memantik kecerdasan itu sehingga kemampuan kecerdasan seseorang itu bisa keluar. Bagaimana kecerdasan itu seseorang itu diwariskan dari orang tua? Dalam tubuh manusia ada sekitar 3 miliar pasangan DNA basah di setiap sel tubuh manusia. Jadi ada 3 miliar DNA atau pasangan DNA basah di dalam tubuh kita. 3 miliar itu bukan sesuatu yang kecil, sesuatu yang sedikit. Tetapi 3 miliar itu banyak sekali. Jadi kalau ini organ tubuh, ada tangan, ini ada DNA atau sel yang berpasangan sekitar 3 miliar. Jadi kalau
kalau kita ingin menarik ataupun membariskan, menjejerkan DNA tadi yang 2 miliar itu kalau kita jejerkan, kita suruh baris DNA-nya yang berpasangan itu sekitar 2 meter. Nah, kalau ini 1 meter, sekitar seperti ini, panjangnya seperti itu disebut dengan DNA. Dan hebatnya lagi, setiap DNA seseorang itu pasti berbeda. Meskipun itu kembar sekalipun, pasti memiliki DNA yang berbeda. Jadi DNA itu adalah pusat informasi seseorang. Jadi di dalam DNA itu ada pusat kecerdasan dan pusat informasi. Tinggal bagaimana kecerdasan itu bisa kita pantik dengan 2 hal, yaitu dengan proses pembelajaran yang diberikan oleh orang tua dan juga pembelajaran yang dilakukan oleh lingkungan. Maka wajar jika menurut pendapat ahli bahwa pendidikan terbaik itu adalah di rumah. Makanya pendidikan terbaik dan utama itu dari seorang ibu, karena dalam diri kita itu terdapat sekitar 70% DNA kecerdasan ibu kita. Sehingga wajar kalau ibu adalah pendidik terbaik bagi seseorang. Nah, setelah manusia itu terlahir dari kandungan orang tuanya, dari ibunya, kemudian sesungguhnya manusia itu sudah dibekali untuk menghadapi kehidupan di dunia itu. Karena sesungguhnya dunia ini adalah panggung sandiwara. Jadi kita diberikan panggung oleh Allah, lahun wala'ibun, diberikan panggung untuk bagaimana kita memainkan diri kita. Dan setiap diri manusia itu menjadi aktor kehidupannya sendiri. Perangkat kemampuan itu yang kita sebut dengan fitrah. Fitrah itulah seperangkat kemampuan, bekal yang Allah berikan kepada manusia untuk menghadapi kehidupan di dunia ini. Di dalam fitrah itu ada 3 hal yang menjadi menarik. Pertama, kita akan mendapatkan yang namanya ilmu. Jadi perangkat potensi di dalam diri itu ada ilmu, atau yang kita sebut dengan kesadaran. Kemudian ada yang disebut dengan kecerdasan, kudrah, dan ada yang kita sebut dengan keahlian, iradah. Jadi 3 potensi pembekalan yang Allah berikan kepada manusia itu ya tadi di dalam bentuk fitrah itu ada namanya kesadaran, ada yang namanya kecerdasan, dan ada yang namanya keahlian. Setiap diri manusia memiliki 3 hal ini. Memiliki kesadarannya, memiliki kecerdasannya, dan memiliki keahliannya. Dan hebatnya setiap keahlian itu, setiap potensi itu berbeda-beda. Artinya apa? Di dalam diri manusia sesungguhnya tidak ada yang sama. Allah menciptakan bentuk tubuh kita saja tidak ada yang sama persis. Begitu juga kecerdasannya tidak ada yang sama. Jadi menciptakan manusia dalam bentuk bashar. Bashar itu fisik. Fisik manusia itu tidak ada yang sama. Semuanya memiliki keunikan dan perbedaan. Sehingga Allah ingin mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia yang sempurna dengan keunikannya masing-masing. Dari basar kemudian Allah meniupkan ruh. Wa nafakhtu fihi min ruhihi, sehingga badan kita bergerak. Kemudian manusia diberikan fungsi di atas bumi itu adalah khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fisik kita yang unik tadi, kemudian kita diberikan jiwa dan ruh sehingga kita bisa bergerak, dan kita juga diberikan fungsi khalifah untuk bisa mengatur alam semesta ini. Jadi kadang manusia itu tidak boleh egois. Kita hanya cerdas sendiri, kita hanya hebat sendiri, kita hanya kuat sendiri, kita hanya makmur sendiri. Tapi makmur kita, kecerdasan kita, kehebatan kita harus juga mampu memberikan efek, memberikan fungsi, memberikan manfaat kepada
kepada makhluk yang lain, sehingga kita sebut dengan khalifah. Di dalam panggung sandiwara dunia ini kan banyak sekali permasalahan-permasalahan. Sesungguhnya permasalahan yang kita hadapi, yang sudah kita bahas kemarin, itu adalah hal yang biasa saja. Dan seseorang itu pasti mampu mengatasi permasalahannya masing-masing. Dan kita dikasih beban apapun, sesungguhnya kita pasti mampu. Makanya di dalam surat Al-Baqarah terakhir, Kalifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan beban apapun kepada kita kecuali dengan kemampuannya. Kemampuan dari mana? Karena Allah sudah membekali untuk menghadapi permasalahan hidup itu dengan cara kita diberikan ilmu, kesadaran, kita diberikan kecerdasan, kita diberikan juga keahlian untuk menyelesaikan itu semuanya. Artinya apapun yang terjadi kepada kita, sesungguhnya itu bukan kebetulan. Memang Allah telah mengatur, mendesain kita untuk bisa hidup di dunia ini dengan kebahagiaan, dengan kedamaian. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sesungguhnya tidak ada yang berat. Tidak ada yang di luar kemampuan kita. Semuanya di dalam kapasitas kemampuan kita. Dan kita oleh Allah memberikan kepada kita nikmat pembekalan untuk mengatasi, mengurai permasalahan kehidupan kita ini. Jadi di dalam hidup itu tidak ada yang kebetulan dan tidak ada yang berat. Semuanya biasa saja asal kita mampu memantik, mengaktifasi ilmu kita, kecerdasan kita, dan juga keahlian kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.